saya Relita Sari dari kelompok 1. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang studi kelayakan proyek kawasan industri Tanjung Enim, Provinsi Sumatera Selatan. Nah, kelompok kami beranggotakan Imron, Hajid Fahmi Sidik, Dede Kurniawan, Rika Maulida, saya sendiri Relita Sari, dan Fadila Tunisa. Kelompok kami akan menjelaskan tentang studi kelayakan proyek kawasan industri Tanjung Enim, Sumatera Selatan. Latar belakang, Kabupaten Muara Enim terletak di Provinsi Sumatera Selatan sekaligus sebagai ibu kota Provinsi Sumatera Selatan. Total populasi Muara Enim pada 2018 adalah 628.661 jiwa dengan pembagian wilayah 22 kecamatan, 10 kelurahan, dan 246 desa. Secara geografis, posisi Kabupaten Muara Enim terletak di 4 derajat sampai 6 derajat lintang selatan dan 104 derajat sampai 106 derajat bujur timur. Kabupaten Muara Enim merupakan daerah agraris dengan luas wilayah 7.483,6 km persegi, terdiri atas 22 kecamatan, 246 desa, dan 10 kelurahan. Kabupaten Muara Enim ini mengandalkan pertanian, terutama perkebunan dalam mendorong perekonomiannya. Hal ini terlihat dari besarnya luas lahan yang digunakan untuk perkebunan. Lahan yang ada di Kabupaten Muara Enim umumnya merupakan lahan bukan sawah, yaitu sekitar 96,19% dan sisanya merupakan lahan sawah. Sektor pertambangan juga berperan cukup besar dalam perekonomian Kabupaten Muara Enim, baik komposisi dengan migas maupun tanpa migas. Dalam komposisi dengan migas, peranan dominan sektor pertambangan dibentuk oleh dominasi produk minyak dan gas bumi, sementara dalam komposisi tanpa migas, sumbangan batu bara masih cukup dominan. Jumlah produksi batu bara tahun 2010 tercatat sebanyak 11.948.767 ton atau naik 3,54% dari tahun lalu yang mencapai 11.540.720 ton. Walaupun produksi briket batu bara turun 88,64% dibanding tahun sebelumnya. Deskripsi proyek. Kawasan ekonomi khusus Tanjung Enim masuk dalam 18 kawasan industri dan kawasan ekonomi khusus yang menjadi proyek strategis nasional atau PSN. Penetapan kawasan ini sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan PSN yang diterbitkan pada 17 November 2020. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan mendukung pembangunan kawasan ekonomi khusus atau KEK Tanjung Enim, Sumatera Selatan yang digagas PT Bukit Asam Tbk atau PTBA dan bakal menjadi zona ekonomi produk turunan batu bara. Kawasan industri Tanjung Enim ini diberi nama asal Assam Coal Base Industrial Estate atau BACBIE PT Bukit Asam Tbk akan membangun kawasan ekonomi khusus di Tanjung Enim, Kecamatan Lawang Kidul, dan Tanjung Agung di atas areal yang dalam persiapan seluas sekitar 1.500 hektar. Pelaksanaan pembangunannya, PTBA menggandeng PT Pertamina Persero, PT Pupuk Indonesia atau Persero, dan Chandra Asri Petrochemical Tbk dengan kebutuhan biaya berkisar 1 miliar US dollar sampai 1,5 miliar US dollar. Dengan adanya kawasan industri Tanjung Enim diharapkan mampu dampak positif terhadap perekonomian Sumatera Selatan dan mampu menambah pasokan energi dalam negeri dan mengurangi impor. Nah, berikut adalah deskripsi proyek. Nama proyeknya yaitu Kawasan Industri Tanjung Enim. Total investasinya 45,9 triliun. Skema pendanaan berasal dari BUMN. Lokasinya ada di Sumatera Selatan. Penanggung jawabnya yaitu Kementerian Perindustrian. Rencana mulai konstruksi 2019, rencana mulai operasi yaitu 2021, dan status terakhir yaitu penyiapan. Metodologi penelitian. Yang pertama, waktu dan tempat.
Penelitian evaluasi proyek kawasan industri Tanjung Enim dilakukan pada tanggal 2 sampai 24 November 2021. Yang kedua, sumber data. Pada evaluasi proyek ini berasal dari data sekunder dan studi pustaka. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari instansi pemerintah setempat, sedangkan studi pustaka diperoleh dari literatur. Metode pengambilan data. Metode pengambilan data dalam penelitian ini adalah dokumentasi, yaitu dengan mencari data dari situs web pemerintah, berita, dan jurnal. Yang keempat, analisis data. Net Present Value atau NPV, Internal Rate of Return atau IRR, dan Benefit Cost Ratio atau BC Ratio. Manfaat aspek ekonomi dan finansial. Berikut adalah tabel dari output, jumlah, harga, dan penerimaan dalam kawasan ekonomi khusus ini. Ya, ini juga tabel dari input, unit, dan biaya. Bahan baku, tenaga kerja, perawatan dan pemeliharaan lainnya, serta totalnya. Berdasarkan tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa kawasan ekonomi khusus Bukit Asam yang akan dibangun itu akan menjadi industri hilirisasi batu bara pertama dan terbesar di Indonesia. Arfian memperhitungkan pabrik gas dan pukul yang diharapkan mulai beroperasi di tahun 2022 ini akan dapat memenuhi kebutuhan pasar sekitar 500.000 ton urea per tahun, 400.000 ton gas dimethyl ether atau DME sebagai pengganti LPG per tahun, dan 450.000 ton poliprolen sejenis plastik yang tidak berbau dan tahan terhadap bahan kimia pelarut per tahun. Dengan target pemenuhan kebutuhan sebesar itu, diperkirakan kebutuhan batubara sebagai bahan baku sebesar 9 juta ton per tahun, termasuk untuk mendukung kebutuhan batubara bagi pembangkit listriknya. Tentu saja keuntungan yang akan didapat kabupaten ini akan banyak sekali dalam kaitan aspek ekonomi yang akan didapat. Yang paling mudah dilihat, jika semua rencana ini berjalan, akan banyak tenaga kerja lokal terserap. Menurut kabar, dalam pembangunannya dibutuhkan hampir sekitar 50.000 tenaga kerja. Keberadaan KEK Bukit Asam juga dipastikan akan memicu pertumbuhan investasi daerah ini, karena sebagai sebuah kawasan dengan keunggulan geoekonomi dan letaknya yang strategis, serta berbagai fasilitas yang melengkapinya, akan memancing minat investor datang, terutama di bidang industri dan perdagangan. Nah, dengan asumsi bunga 10,5% dan rata-rata laba bersih per tahun sebesar 8 triliun rupiah, maka didapat NPV dalam 20 tahun. Ya, ini adalah tabel hasil pembahasan dari tahun pertama sampai tahun 20, hasil NPV-nya dalam triliun rupiah. Berdasarkan hasil perhitungan NPV yang tadi kita lihat, dengan asumsi bunga 10,5%, rata-rata laba bersih per tahun sebesar 8 triliun rupiah, dan nilai investasi 45,9, maka NPV dalam 20 tahun diperoleh 19,947. Nilainya itu lebih dari 0, maka dapat disimpulkan bahwa proyek pembangunan kawasan industri Tanjung Enim itu layak. Untuk hasil perhitungan IRR atau Internal Rate of Return dengan tingkat bunga 12% diperoleh hasil sebesar 14,213 dari hasil tersebut. Nah, jadi nilai IRR itu lebih dari 0, maka proyek pembangunan kawasan industri Tanjung Enim itu layak. Berdasarkan hasil perhitungan BCR atau Benefit Cost Ratio, dengan asumsi bunga 10,5%, rata-rata laba bersih per tahun sebesar 8 triliun rupiah, dan nilai investasi 45,9, diperoleh hasil sebesar 3,154, dan nilai BC rasio lebih dari 0. Maka, proyek pembangunan kawasan industri Tanjung Enim ini layak untuk dilaksanakan. Kesimpulan, berdasarkan perhitungan yang sudah kita jelaskan tadi, disimpulkan bahwa proyek layak karena memenuhi kriteria berikut. Yang pertama, perhitungan NPV atau
net present value, menunjukkan hasil sebesar 19.94727 miliar yang berarti bahwa NPV lebih dari 0. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa proyek pembangunan kawasan industri Tanjung Enim yang telah dilaksanakan secara ekonomis proyek yaitu layak. Yang kedua, berdasarkan perhitungan di atas diperoleh benefit cost ratio sebesar 3,154, itu artinya lebih dari 1. Secara ekonomis, proyek pembangunan kawasan industri Tanjung Enim yang telah dilaksanakan layak untuk dilaksanakan. Dari hasil perhitungan di atas diketahui bahwa nilai IRR sebesar 14,21374. Nilai IRR lebih dari social discount rate atau 10,5%. Ini berarti bahwa proyek pembangunan kawasan industri Tanjung Enim yang telah dilaksanakan secara ekonomis itu layak untuk dilaksanakan. Implikasi dan kesimpulan. Kawasan industri Tanjung Enim menjadi industri hilirisasi pertama dan terbesar se-Indonesia dan dapat memenuhi kebutuhan pasar sebesar 500.000 ton urea per tahun, 400.000 ton gas dimethyl ether atau DME, 450.000 ton poliprolin, dan mampu menyerap hingga 50.000 tenaga kerja, serta bisa menambah pasokan kebutuhan energi nasional dan mengurangi impor untuk LPG. Dari hasil di atas dan dari hasil perhitungan NPV atau Net Present Value, Internal Rate of Return atau IRR, dan Benefit Cost Ratio atau BC Ratio, maka dapat disimpulkan bahwa proyek pembangunan kawasan industri Tanjung Enim layak untuk dilaksanakan. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.